Renungan pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita semua agar melakukan semua yang kita kerjakan dalam hidup ini secara tulus dan setia. Kita disadarkan bahwa kita melakukan pekerjaan kita bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk orang lain, tetapi yang terutama adalah kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga pada sore hari ini, 7 September tahun 2022. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki agar kita senantiasa membangun persekutuan melalui ibadah dalam ketaatan dan ketekunan. Sebab itu kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita kembali akan beribadah memuliakan namanya. Mari jemaat kita berdiri untuk memulai persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur karena dapat berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Dan juga dengan sesama saudara seiman melalui ibadah ini. Kuatkanlah iman kami, agar kami tidak putus asa dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan. Kiranya melalui doa, nyanyian dan kebenaran firman Tuhan, serta kebersamaan dalam ibadah ini dapat memberi kekuatan baru bersama Tuhan senantiasa. Inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali. Mari jemaat kita bermazmur dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Bagi jemaat yang mengikuti di rumah dapat membacanya secara berbalasan.
Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Jara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kesempatan ibadah ini. Mari kita akan masuk di dalam saat doa kita untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkuasalah melalui firman-Mu atas hidup kami. Kiranya melalui firman yang kami baca dan renungkan bersama ini, ada tuntunan indah untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam kasih Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Adapun pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab Titus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Titus pasal 2 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya.
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah sering kita mendengarkan tentang kisah pilu yang dialami oleh para tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Padahal kita tahu bahwa impian mereka bekerja di luar negeri sebagian besar adalah ingin memperbaiki nasib, baik untuk diri mereka sendiri maupun juga untuk keluarga. Memang ada kisah yang mengharukan ketika majikan mereka menunjukkan perhatian yang sangat besar. Bahkan ada di antara para majikan itu yang telah menganggap mereka bagaikan anak sendiri. Tetapi saudara-saudara, tetap saja kisah-kisah seperti mereka yang mengalami penganiayaan atau diperlakukan secara tidak manusiawi menjadi catatan-catatan buruk dari para tenaga kerja kita di negara lain. Bagaimana dengan dalam negeri kita sendiri? Tentu ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Namun pada kenyataannya usaha ini tidak pernah dianggap cukup oleh para pekerja. Bahkan pemerintah kerap dituding lebih berat sebelah pada pengusaha. Namun di sisi lain, para pengusaha juga menuding pemerintah terlalu memanjakan para pekerja. Nah, inilah kenyataan yang kita hadapi ketika kepentingan pekerja itu berhadapan dengan kepentingan pengusaha. Saudara-saudara, persoalan hubungan antara hamba dan majikan ini telah ada sejak zaman dahulu kala, termasuk pada zaman pelayanan Rasul Paulus. Kekaisaran Romawi sendiri mengizinkan praktek jual beli budak. Bahkan fakta sejarah menunjukkan bahwa 60% dari keseluruhan penduduk Roma sebagai ibu kota kekaisaran adalah para budak. Jadi di sini kita melihat bahwa sebetulnya kehadiran para budak itu tidak hanya bicara untuk menjawab kebutuhan secara ekonomis, tapi juga ternyata telah menjadi bagian dari gaya hidup. Seorang Yunani Romawi dipandang sebagai orang yang kaya itu berdasarkan dari seberapa banyak budak yang ia miliki. Dan Pulau Kreta adalah bagian penting dari proses perdagangan budak. Disinilah tempat para pedagang budak biasanya singgah untuk kemudian bertransaksi satu sama lain. Dan di sisi lain, Pulau Kreta yang dikenal dengan pantainya yang indah, di sana juga kemudian dikembangkan bisnis pariwisata dengan membangun tempat-tempat penginapan, tempat makan dan minum, tempat menjual souvenir, bahkan juga menyediakan transportasi. Dalam bisnis semacam ini, mereka juga kemudian membeli sejumlah budak untuk bekerja bagi mereka. Nah, hal-hal ini ternyata juga dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di Pulau Kreta. Bahkan kemudian ada di antara para budak itu yang kemudian juga menjadi pengikut Kristus. Di sini saudara-saudara, Rasul Paulus memahami kondisi bahwa ada masalah yang kemudian terkait antara para budak dan majikan Kristen ini. Jadi karena itulah kemudian selain meminta Titus untuk menata kehidupan jemaat di Kreta untuk menghadapi pengajaran sesat, tetapi juga kemudian Titus diminta untuk mendampingi para budak dan majikan Kristen ini untuk menerapkan hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Walaupun kita membaca dalam suratnya ini, Rasul Paulus memilih untuk memusatkan nasihatnya kepada para budak Kristen. Barangkali
Ini terjadi karena jumlah budak Kristen jauh lebih besar daripada jumlah majikan yang Kristen. Atau ada kemungkinan yang lain bahwa Rasul Paulus melihat akan lebih efektif apabila nasihatnya difokuskan untuk kemudian membentuk karakter dari para budak Kristen yang mayoritas jumlahnya itu. Lalu timbul pertanyaan, apakah dengan menyampaikan bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Rasul Paulus dapat diindikasikan telah bertindak untuk mendukung perbudakan? Saudara-saudara, jika kita bicara perbudakan sebagai sebuah sistem yang dilindungi oleh politik, pemerintah, dan juga aturan hukum yang berlaku pada saat itu, maka tentu saja kita harus mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak memiliki kewenangan untuk kemudian dapat merubahnya sendirian. Tetapi jika ditanya dalam kaitan dengan kasih sebagai praktek nilai hidup iman Kristen, maka saya yakin bahwa Rasul Paulus akan memandang perbudakan itu tidaklah sesuai dengan nilai-nilai Kristen apabila para budak itu diperlakukan secara sewenang-wenang oleh majikan mereka. Jadi di sini Rasul Paulus memilih untuk bicara tentang etika, yaitu bagaimana ada hubungan timbal balik antara para budak itu dengan majikan mereka. Dan di sini Rasul Paulus memberikan nasihat agar supaya para budak Kristen yang disapanya sebagai hamba itu menunjukkan ketaatan kepada majikan mereka dalam segala hal. Ketaatan yang kemudian dilakukan dalam ketulusan dan kesetiaan ini akan membuat mereka berkenan di hadapan majikannya. Dan di sini kalau kita bicara ketaatan, yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentu bukan menyuruh para budak itu untuk berlaku munafik di hadapan majikannya. Saat majikannya ada di depan mata, mereka berlaku baik dan rajin bekerja. Tapi begitu majikannya pergi atau tidak ada, mereka lalu berlaku semaunya. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin mengajak mereka untuk melihat apa yang dikerjakannya itu sebagai bagian dari kesaksian hidup iman mereka di hadapan majikannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam bagian akhir dari ayat 10. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Dengan kata lain, para budak atau hamba Kristen itu dapat menempatkan dirinya sebagai seorang pekabar Injil melalui pekerjaannya. Jika benar demikian, maka Rasul Paulus sebenarnya menempatkan kesetaraan antara apa yang ia lakukan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh para budak atau hamba Kristen itu. Orang lain dapat melihat tentang kebenaran Injil secara nyata dalam kesaksian hidup yang mereka tunjukkan saat melakukan pekerjaan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, renungan pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita semua agar melakukan semua yang kita kerjakan dalam hidup ini secara tulus dan setia. Kita disadarkan bahwa kita melakukan pekerjaan kita bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk orang lain, tetapi yang terutama adalah kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Jika kita melakukannya untuk Tuhan Yesus, maka tentu kita akan berusaha untuk dapat melakukan yang terbaik. Di sini kita kemudian diajak untuk membangun perilaku kerja yang baik dengan menerapkan kejujuran, loyalitas, dan tidak bersungut-sungut. Tentu tidak salah kalau kita kemudian melakukan pekerjaan dengan melakukan yang terbaik, itu didasari motivasi untuk dapat promosi, kenaikan gaji, dan lain-lain. Tidak salah. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita meletakkan dasar motivasi kita kepada Tuhan Yesus, yang adalah sumber berkat kita yang sejati, yang lebih hebat dari manusia,
maka kita akan memperoleh berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita inginkan. Hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memiliki motivasi yang benar dalam bekerja. Jangan hanya berpikir untuk yang duniawi, tetapi lihatlah juga motivasi sorgawi, yaitu dengan menempatkan Kristus sebagai yang terutama. Dengan demikian kita tidak akan mudah kecewa ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai. Sudah kerja keras, ternyata teman kita yang malah dapat promosi. Siapa yang tidak kecewa hatinya? Tetapi jika kita menempatkan Kristus di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan belajar untuk menempatkan hidup kita dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Yakinlah, Tuhan Yesus akan menolong kita untuk mendapatkan yang terbaik, lebih daripada yang dapat ditawarkan oleh dunia. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan dalam tiap-tiap pekerjaan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan dengan memuji namanya dari Kidung Kesaan 661. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu, inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hadir dan masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ketika kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa menyatakan kasih setia-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin senantiasa mempercayakan hidup kami hanya semata-mata di dalam rancangan Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan kami tidaklah sempurna. Ketika kami mengingat bahwa di dalam hidup kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kiranya kami boleh menempatkan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Motivasi di dalam kami melangkah menuju masa depan. Bahkan juga untuk dapat menjadi dasar yang benar ketika kami membuat beragam rencana dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa di sorga tiap-tiap pergumulan kami pada saat ini. Jikalau ada Tuhan di antara kami yang saat ini tengah mengalami sakit,
mereka yang tengah mengalami kelemahan tubuh. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena mengingat Engkau adalah yang empunya kuasa penyembuhan dan pemulihan atas segala penyakit dalam dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam pergumulan sakit penyakit ini di dalam tangan Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami ya Tuhan. Sembuhkanlah kami. Dan kiranya kami meletakkan semuanya itu dalam dasar iman kami, bahwa kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga, secara khusus juga menyerahkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bahagian dalam hidup keluarga. Berkatilah kami ya Tuhan dalam hidup keluarga kami masing-masing. Bila kira Tuhan Engkau selalu menyatakan kasih karunia-Mu untuk memberkati hidup keluarga kami. Apapun yang kami butuhkan, bila kiranya Tuhan, semua kami serahkan di dalam kuasa Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, sehingga kami sebagai umat-Mu tidak akan pernah kekurangan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk tiap-tiap tantangan dan pergumulan yang kami alami ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan juga selalu akan membentuk kami untuk tak percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Berkatilah ya Bapa agar supaya keluarga kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga dapat menjadi alat untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami serahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing di dalam tangan Tuhan. Berkuasalah dalam pemeliharaan yang Tuhan Yesus boleh nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan Bapa di sorga terkhusus untuk kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GPB Pelangi Kasih Lawang. Dalam kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian kami. Berkatilah ya Bapa dalam tiap-tiap program kehidupan pelayanan yang saat ini tengah berlangsung. Bila kiranya semua itu Tuhan Yesus berkati, untuk dapat menjadi bahagian yang semakin mengembangkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami berdoa juga ya Allah Bapa di sorga, secara khusus di tengah-tengah kondisi kehidupan bangsa dan negara kami. Secara khusus dalam proses penanganan COVID-19, kami serahkan semua dalam campur tangan Tuhan. Bila kira Tuhan juga memberkati setiap orang yang saat ini juga masih berproses baik sebagai tenaga medis maupun relawan. Tuhan kiranya juga akan selalu memberkati mereka. Ketika mereka menangani orang-orang yang sakit, maka mereka di dalam perlindungan Tuhan tetap boleh ada di dalam kesehatan daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk situasi keamanan bangsa dan negara kami ya Bapa. Bila kiranya Tuhan Yesus memelihara dan menyatakan stabilitas bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Bapa di sorga setiap langkah kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Bersama dengan para pemimpin kami ya Tuhan. Bila kiranya kasih setia Tuhan Yesus yang akan terus menuntun kehidupan bangsa dan negara kami semakin lebih baik dan semakin lebih maju. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan kami semua yang pada saat ini Tuhan boleh mengambil bahagian di dalam tugas pelayanan, baik kami sebagai presbiter yang melayani, baik kami sebagai organis pemandu pujian dan juga kameramen. Berkati kami semua Tuhan untuk tiap-tiap hal yang boleh kami lakukan dalam tugas pelayanan ini. Kiranya berkenan Tuhan Yesus berkati menjadi persembahan yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Semua kami bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 107 ayat 31 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus bagi kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa menyerahkan diri kita di dalam tuntunan Tuhan dengan segala karyanya yang besar dan ajaib atas kehidupan kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Saudara-saudara,
angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Damai sejahtera Kristus kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kita.